Kembali di Breaking News, deklarasi Capres-Cawapres, kita masih menantikan pergerakan dari Teguh menuju ke Gedung Juang. Tapi sekarang saya ingin bertanya dulu ke Mas Burhan, kalau menyambung tadi ini katakan Pandana Ababan, fungsionaris PDIP mengatakan bahwa Yusuf Kala mengatakan kepada dirinya bahwa tidak akan menjadi ketua umum Golkar, begitu ya. Ini statement yang bisa keabsahannya bisa sangat dipegang, dan apa perkembangan terbaru katanya ada perkembangan dari pihak Golkar sendiri? Ya, dari informasi yang saya dengar dari dalam, Golkar setelah gagal menemukan konsensus ya dengan PDI Perjuangan karena belum bertemunya term of condition yang diajukan oleh Partai Golkar, kemungkinan tanker politik besar ini akan berlabuh ke Gerindra. Tentu saja ini diasumsikan karena kegagalan elit settlement dengan Partai Demokrat sebagai partai yang sejak kemarin sudah memutuskan untuk netral. Sebenarnya itu Demokrat yang paling ingin diajak. Ada 3 opsi tentu saja yang sedang dikejar ya. Opsi pertama adalah bergabung dengan Jokowi, kemudian membentuk poros baru bersama Partai Demokrat, dan terakhir adalah bergabung dengan Gerindra. Nah, kalau misalnya kita membenarkan ya, setidaknya kalau kabar ini ternyata terkonfirmasi bahwa Partai Golkar itu akan bergabung dengan Gerindra untuk menyokong Prabowo Subianto, jadi ya persis seperti yang disampaikan dari awal, ini koalisi ramping versus koalisi besar. Koalisi besar karena hitung-hitungan di atas kertas, Gerindra, kemudian PKS, PAN, P3, dan kalau misalnya Golkar masuk, itu sekitar 50-51% kekuatan suara mereka sesuai dengan hasil pileg. Sementara pendukung Jokowi, ya PDI Perjuangan, kemudian PKB, Nasdem, dan terakhir Hanura itu sekitar 39-40%. 10%-nya tentu saja diperoleh oleh Demokrat yang tidak berpihak dalam konteks Pilpres nanti. Nah, pertanyaannya adalah apakah pertarungan partai itu relevan dalam konteks Pilpres yang lebih dominan figurnya atau tidak. Nah, kalau misalnya pemilih Golkar itu tidak mengikuti garis instruksi elitnya atau partai-partai seperti PKB, kemudian PDIP, kemudian Hanura, banyak juga yang mencoblos Prabowo, tentu konstelasi akan lebih menarik. Jadi kemenangan Pilpres nanti ditentukan oleh 2 hal. Kemampuan partai di dalam mensolidkan dukungan pemilih atau konstituennya kepada capres yang sudah ditentukan oleh partainya. Ini yang disebut dengan straight ticket voting, ataukah sebaliknya. Kemampuan capres dalam mencuri dukungan konstituen dari partai yang tidak mendukung dirinya. Ini yang disebut dengan split ticket voting. Nah, partai yang mampu mensolidkan dan di sisi lain capres yang bersangkutan mampu mencuri dukungan dari penumpang bus ya, yang sopirnya berlabuh ke terminal capres yang lain, itulah yang akan menentukan hasil akhir pemenang pemilu. Jadi split ticket voting itulah yang menentukan. Dan ini akan kita lihat. Dan yang kedua menariknya begini, Ralf. Ini saya terus terang teringat pada peristiwa sejarah lama ya. Jadi history repeat itself ya. Kalau kita lihat komposisi pendukung Jokowi dengan komposisi pendukung Prabowo. Komposisi pendukung Jokowi itu dari kelompok nasionalis ya, dan Partai Kebangkitan Bangsa yang punya social origin dengan NU. Nah, di tahun 50-an itu PNI dengan NU itu relatif punya hubungan mesra gitu ya. Jadi ada banyak ya kemesraan di sana, ada gelar dari NU kepada Soekarno sebagai waliul amri adz-dzururi bis-syaukah gitu ya. Kemudian juga kita tahu NU dan PNI menjadi basis pendukung Nasakom, dan Soekarno pada saat mengalami krisis delegitimasi pasca pemberontakan di sana sini itu banyak mengandalkan dukungan dari NU. Nah, sementara Prabowo itu didukung oleh taruhlah ya kalau kita lihat sayap partai neo-masyumi gitu ya, PKS, PAN, itu kan social originnya adalah masyumi gitu ya. Nah, bertemu dengan Prabowo yang kita tahu anak dari seorang elit PSI ya. Kebetulan PSI dan Masyumi di tahun 50-an itu partai yang menjadi oposisi dari Soekarno. Bahkan kedua partai ini dibubarkan oleh Soekarno karena dianggap mendukung pemberontakan di Permesta PRRI ya. Jadi ada banyak persinggungan yang saya sebut ini semacam kebetulan sejarah gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siklus sejarah. Siklus sejarah gitu ya. Kebetulan atau bukan? Dan dialektika sejarah juga. Nah, kalau orang NU itu kan punya banyak ini, Ralf, punya banyak pembenaran teologis gitu ya. Ada ini Jokowi, ini Prabowo. Kalau buat Kang Ma'ruf ini gitu ya.
masing-masing punya kekurangan gitu ya. Tetapi ya cari kekurangan yang paling ringan. Jadi ada banyak gitu ya yang bisa mereka justifikasi gitu ya. Nah, itulah kelebihan NU gitu ya. Tapi ya ini pertarungan yang menarik. Jadi most likely kalau Golkar bergabung dengan Gerindra, praktis kita hanya punya 2 poros, dan secara positif kita harus akui setidaknya kita punya pemilu cukup sekali gitu ya. Dan itu akan mengurangi gitu ya ongkos pengeluaran negara untuk keperluan kampanye dan pemilu. Kita tunggu ke verifikasi dari informasi tersebut, apakah betul Golkar merapat ke Gerindra. Kita akan ikuti perkembangan terkini dari Gedung Juang, tapi sebelumnya kita harus memberikan kesempatan untuk pamitan Bang Andre dan juga Mas Burhan. Katanya ada dari sini mau kemana? Saya nanti langsung ke Tokumar atau nanti. Oh, ke KPU siang nanti. Kalau saya ada acara dengan Tempo TV. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas Burhan dan juga Bang Andre, tapi juga Bang Marwan masih tetap stay sama kita di sini ya untuk segmen-segmen selanjutnya. Breaking News segera kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, kembali kita bergabung dengan Priska Niken di Tokumar. Priska Niken, silakan perkembangan terkini dari sana. Iya, masih di itu, Mas. Dan di depan Bapak Joko Widodo, calon presiden yang didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, dan Hanura yang saya hormati, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, Bapak Kiai Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, dan Bapak Wiranto, Ketua Umum Hanura, dan Mbak Puan Maharani, serta sekjen-sekjen di belakangnya ini hadir. Hari ini kami menyampaikan bahwa mulai tadi malam Bapak Joko Widodo sudah berdiskusi sampai jam 24.30 yang terakhir dengan Pak Wiranto, mendiskusikan cawapres yang tepat itu siapa. Kemudian pagi tadi jam 9:30 sambil makan pagi nasi goreng, ya, Ibu Megawati, Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin, dan Pak Wiranto serta Pak Joko Widodo mendiskusikan ulang kembali apa yang semalam Pak Joko Widodo sudah melakukan diskusi yang cukup panjang dan telah disepakati. Hari ini langsung Pak Joko Widodo mohon izin ke Gedung Juang untuk bertemu dengan calon wakil presiden, mendeklarasikan di Gedung Juang. Kemudian setelah dari Gedung Juang nanti akan bergabung di sini, akan memperkenalkan calon wakil presiden kepada seluruh yang hadir dan teman-teman pers. Kemudian makan siang bersama, nasi liwet khas Solo dan nasi soto khas Makassar mungkin. Kemudian mari kita nanti mengantarkan Pak Joko Widodo dan cawapres yang akan diumumkan nanti untuk mendaftarkan ke KPU. Acara pagi ini sebelum Pak Jokowi ke Gedung Juang, penandatanganan berkas-berkas KPU tentang pencalonan Pak Joko Widodo dan cawapres nanti. Mohon perkenan Ibu Megawati, Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin, dan Pak Wiranto untuk menandatangani berkas resminya. Silakan. Mohon berkenan Bapak Surya Paloh untuk menandatangani juga. Ada
Mohon Bapak Joko Widodo untuk ada satu formalitas dulu untuk komentasi. Pak Muhaimin Iskandar. Pak Wiranto, monggo Pak. Ibu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih Ibu Megawati, Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin, dan Pak Wiranto, dan Pak Joko Widodo. Kami sampaikan bahwa minggu yang lalu telah ada deklarasi bersama, yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKB di markas PDI Perjuangan di Lenteng Agung yang menyatakan dukungan resmi kepada Bapak Joko Widodo sebagai Capres. Yang menyusul adalah Hanura. Saya kira pada forum yang terhormat ini, saya mohon pidato politik singkat dari Pak Wiranto yang menyatakan Hanura mendukung pencalonan Bapak Joko Widodo. Saya persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat pagi. Yang kita hormati, kita muliakan bersama Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, Mbak Puan, Pak Joko Widodo, Pak Surya Paloh, Pak Muhaimin, dan segenap sekjen ya,
partai-partai yang tergabung pada kebersamaan kita pada pagi hari ini. Teman-teman wartawan berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita menggelar satu acara yang sangat penting mengenai kebersamaan dari berbagai partai politik yang punya nafas perjuangan yang sama. Seperti diketahui bahwa tanggal 6 Maret yang lalu, saya sebagai Ketua Umum Partai Hanura melakukan satu kegiatan organisasi partai yang disebut dengan Rapat Pimpinan Nasional. Singkat sekali, hanya 3 jam selesai. Tapi kesimpulannya adalah bahwa seluruh formatur, seluruh perwakilan dari Partai Hanura dari seluruh Indonesia telah memberikan mandat sepenuhnya kepada Ketua Umum untuk melanjutkan lobby-lobby politik dengan tokoh masyarakat, juga tokoh-tokoh partai politik, terutama dengan para pimpinan partai politik. Dan kemudian juga memberi mandat untuk Ketua Umum memberikan keputusan mau kemana Partai Hanura untuk berlabuh dalam melakukan kebersamaan perjuangan selanjutnya. Saudara-saudara sekalian saya hormati, tentu tugas itu kelihatannya ringan, tetapi sungguh sangat berat sebenarnya. Oleh karena itu, saya kemudian melakukan berbagai lobby-lobby politik dengan semua tokoh partai politik, hampir semua ketua umum partai politik. Nah, dari berbagai lobby itu, maka kemudian saya simpulkan begini, bahwa mandat yang diberikan oleh Forum Rapimnas Partai Hanura adalah, kalau 5 tahun yang lalu, Partai Hanura sudah masuk dalam kelompok penyeimbang di luar partai-partai segap pendukung pemerintah, maka kali ini Partai Hanura bertekad untuk mengambil bagian dari pemerintahan baru, ya, agar bisa memberikan masukan yang langsung. Kalau dulu kan hanya mengkritisi tidak langsung, tetapi sekarang diharapkan masuknya Partai Hanura pada koalisi baru akan membuahkan satu pemerintahan baru yang lebih amanah, lebih bermartabat, lebih bisa membangun negeri ini maju ke depan. Ya. Oleh karena itu kemudian saya selaku yang dapat mandat kemudian mencoba untuk melakukan kontemplasi lebih dalam. Nah, ternyata tidak jauh-jauh sebenarnya 5 tahun terakhir ini pemerintahan periode Pak SBY yang kedua, sebenarnya Hanura sudah mempunyai mitra kerjasama politik yang sangat erat, yakni PDIP. Ya. 5 tahun ini kita memposisikan sebagai partai penyeimbang, sesuatu posisi yang tidak mudah, ya, penuh dengan suka duka, penuh dengan perjuangan yang tidak habis-habisnya untuk menempatkan kebenaran di atas segala-galanya, untuk menempatkan kepentingan rakyat di luar kepentingan yang lain. Dengan demikian maka selama 5 tahun akhirnya saya merasakan sudah terjalin suatu perasaan kebersamaan yang luar biasa. Sudah terjalin suatu prosedur untuk saling bahu-membahu menegakkan kebenaran. Sudah ada satu keyakinan bahwa kita punya nafas perjuangan yang sama. Ya, oleh karena itu kemudian saya mengambil keputusan bahwa alangkah naifnya, alangkah sayangnya kalau satu kerjasama yang sudah sedemikian mesra dan indah, ya, kemudian kita lepaskan dan kita abaikan begitu saja. Tentu ini sesuatu yang tidak bagus. Oleh karena itu, keputusan saya adalah melanjutkan kerjasama dengan PDIP untuk masa-masa ke depan. Melanjutkan perjuangan kita untuk tahapan perjuangan baru, memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden, dan membangun bersama-sama pemerintahan yang lebih amanah, lebih jujur, lebih maju, lebih bermartabat. Dengan demikian, teman-teman sekalian, itulah argumentasi saya, alasan saya mengapa saya kemudian bergabung dengan PDIP, Nasdem, PKB, dan kemudian Hanura. Nah, berikutnya masalah presiden dan wakil presiden, saya kira saya langsung setuju tadi malam, tatkala ditanya Pak Jokowi bagaimana, Pak Wiranto, kalau Pak JK jadi wakil presiden. Saya sampaikan bahwa
Mohon maaf Bu, ini kan sudah kira berapa menit lagi gitu loh. Nanti kalau nggak sadar sampai situ dikejar-kejar sampai mobil. Ya. Artinya begini, yang